Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah tentang asal-usul terciptanya bahasa menurut Islam. Bahasa yang kita pakai sehari-harinya untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Mari bersama-sama simak ulasannya. Asal-usul bahasa menurut perspektif Al-Quran. Apakah Anda pernah berpikir kenapa bumi disebut bumi? Kenapa mobil disebut mobil? Apakah bahasa ciptaan Tuhan yang mengikuti sekitar alam? Setelah kita mengetahui banyak sekali bahasa yang dipakai oleh manusia di dunia dengan beragam bahasa, dikatakan ada kurang lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia ini. Tetapi ini informasi kurang akurat karena kemungkinan setiap hari ada bahasa yang bertambah dan bahkan ada bahasa yang akan punah. Maka dari itu, bagaimana bahasa bisa ada dan menjadi alat utama untuk melakukan segala sesuatu? Dengan bahasa manusia bisa menyampaikan tujuannya dan mampu berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka dari itu, bahasa menjadi alat pembuka jendela dunia. Slogan tersebut menunjukkan bahwa bahasa adalah hal yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya bahasa. Ketika manusia ingin mengungkapkan apa tujuannya, maka akan menggunakan bahasa, mau itu secara lisan, tulisan, atau bahasa isyarat, dan sebagainya. Sebagian sejarah mengatakan asal-usul bahasa berasal ketika awal mula manusia diciptakan, dan sejarah bahasa terus berlangsung sepanjang sejarah manusia. Tetapi menurut perspektif agama Islam, asal-usul bahasa itu sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama tersebut menjadi simbol-simbol bahasa. Maka manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam, mempelajari bahasa melalui belajar mengajar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari membawa manusia memerankan bahasa menurut akal pikiran, pendengaran, mulut, tenggorokan, dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4, dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya ekspresi. Quran Ar-Rahman ayat 3 dan ayat 4. Kata Al-Bayan dalam ayat yang keempat merupakan identitas dari manusia. Mengapa demikian? Karena dari ayat ketiga langsung tersambung ke ayat yang keempat, dan ini menandakan bahwa bahasa merupakan hal istimewa. Begitupun menjadi ciri yang melekat pada diri manusia. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan,
Diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Al-Quran telah menjelaskan asal-usul bahasa manusia berasal dari Allah Sang Pencipta dengan mengajarkan kepada Adam alaihissalam dan menciptakan perangkat bahasa yang ada pada manusia. Bahasa menurut Aristoteles tidak sependapat dengan pendapat gurunya yang mengemukakan bahwa semua bahasa berasal dari peniruan bunyi-bunyi saja, melainkan ada hal lain yang melatar belakanginya. Maka dari itu penting sekali kita mengetahui asal-usul bahasa yang ada dalam perspektif Islam akan berbeda dengan yang ada menurut para ilmuwan pakar yang lainnya dengan hasil meneliti. Tapi alangkah lebih baik apabila bahasa dari pendapat keduanya dirundingkan sehingga ada jalan tengah yang menunjukkan asal-usul bahasa dilihat di dua sisi. Itulah tadi kisah tentang bagaimana terciptanya atau terbentuknya bahasa yang kita gunakan sehari-harinya untuk mengungkapkan sesuatu atau berbincang kepada manusia lainnya ataupun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.